bisa menghubungi Pak Nuryoto untuk teknis pembelajarannya ya. Baik, pada kesempatan hari ini mungkin untuk materi saya tidak akan banyak menerangkan ya, mungkin review kalau mau ada yang didiskusikan. Namun saya akan memberikan tugas besar mungkin ya yang nanti saudara selesaikan ya, ada tugas 4 ya, nanti ada tugas 4 semua yang sudah diterangkan ya. Tugas 1 ini lebih mengarah ke CPMK 1, yaitu mahasiswa mampu merancang dan menggambar piping instrumentasi PNID ya, untuk proses industri kimia atau petrokimia ya, memenuhi standar. Ini mencakup identifikasi peralatan, ya, kemudian juga proses instrumen dan aliran material secara sistematis. Jadi nanti ya silakan dibuat secara kelompok. Untuk kelompok mungkin nanti silakan saudara menentukan sendiri lah ya biar kompak gitu ya. Nah, jadi misalkan gambar-gambar seperti ini ya, mungkin nanti gambarnya jangan terlalu rumit ya, sederhana saja. Ya, misalkan raw material masuk melalui reaktor, kemudian dari reaktor terkonversi menjadi produk, mungkin ada proses recovery, apakah destilasi ya melalui kolom atau separasenya menggunakan flash tank dan lain sebagainya ya. Jadi tidak perlu rumit. Kemudian itu tugas 1 ya. Kemudian tugas 2 ini harapannya mahasiswa mampu membangun model matematika dinamis. Jadi yang sudah kita diskusikan ya, bagaimana membuat matematika dinamis. Kemudian yang ketiga terkait dengan DCS yang kemarin kita diskusikan. Dan tugas 4 adalah dinamika proses kimia ya, melalui simulasi respon transien dan identifikasi. Ya, jadi semua tugas ini harapannya mahasiswa mampu mengintegrasikan konsep pengendalian proses secara komprehensif dan mengkomunikasikan hasil analisis secara ilmiah. Nah, jadi masih berupa draft, ya. Draft yang bisa dianalisis secara ilmiah. Baik, terkait dengan tugas 1 yaitu perancangan piping dan instrumentasi atau diagram PNID ya. Ini kita asumsikan bahwa setiap kelompok diminta merancang dan mengambil plan lengkap untuk salah satu unit proses. Ya, jadi silakan dipilih. Mungkin ada unit destilasi, unit reaktor atau CSTR, unit absorpsi, unit HE, evaporasi, dan pilihan bebas. Ya, pilihan bebas. Ini untuk industri di kilang minyak, polimer, ya. Jadi misalkan tadi ya saya ambil contoh seperti ini, ya. Tapi ini reaktor misalkan ya reaktor. Nah, tapi Anda buat nanti ya lengkapnya ada FT-nya, kemudian pressure PT dan lain sebagainya ya. Jangan susah-susah. Yang penting Anda tahu ya, Anda pahami bahwa bahwa kemarin itu ya kemarin pengendalian proses first nggak bisa dibuka. Ya. Kemarin itu kecil ya. Bukan. Ya. Dinamik, ada dinamik linear. Kan ya. Kemarin di mana ya? Kemarin ada di mana? CS klasifikasi. Telepon.
Oke, yang penting nanti saudara bisa menggambarkan ya kontrol-kontrol itu. DCS tadi ada apa? Ada sensor ya, kemudian ada mode dinamik, plus di mana ya? Di sini kali. Oke. Ya, yang penting Anda nanti bisa menggambarkan prosesnya apa, kemudian ada sensor, kemudian ada controller, dan ada control valve ya. Nah, ini. Jadi ini tugasnya ya. Tugasnya nanti Anda diminta untuk menjelaskan ini. Baik, kemudian ini alat-alatnya ya. Jadi nanti setiap kelas dibagi silakan oleh PJ-nya ya. Satu kelompok ini 5 orang lah ya, 5 orang. Oke, jadi ini ada ketentuannya bahwa gambar PNID menggunakan simbol standar. Kemudian mencakup minimal ada peralatan utama reaktor, kolom, HE atau vessel komponen lainnya. Kemudian ada instrumen pengukur, ada apakah suhu, sensor, tekanan, ada elemen controllernya, ada control valve, ada loop pengendalinya ya. Setiap loop kontrol diberi kode instrumen, misalkan TIC, FIC sekian, LIC sekian, PIC. Gambar dibuat dengan menggunakan bisa Visio, misalkan hanya gambar ya, biar bagus ya. Sekalian atau AutoCAD yang sudah terbiasa, atau Smart Draw juga bisa ya. Kemudian dilengkapi dengan Legend. Oke, ya. Jadi harapannya ya ini bisa dikerjakan misalkan 2 minggu ya. Nanti tugas ini 2 atau 3 minggu lah ya. Nanti mudah-mudahan bisa presentasi ya. Setiap kelompok 10 menit misalkan ya. Oke, kemudian yang tugas 2 ini terkait dengan model matematika. Ya, jadi di sini di CSTR sama ya, di HE, di tangki, dapat destilasi, silakan dipilih salah satu. Pilih salah satu, kemudian dilinearisasikan ya. Kemudian ada fungsi transfer atau transfer function dan analisis simulasinya ya. Mungkin kalau yang ini tidak usah dulu ya. Ini jadi sampai nomor 6 dulu aja. Blok besar. Oke, kemudian ini sama ada di sini penilaiannya DCS ya, DCS mahasiswa melakukan studi mendalam tentang implementasi DCS pada industri petrokimia ya. Di sini cakupannya ada arsitek DCS ya, menggambarkan jelas hierarki sistem kontrol ya, dari level 0, kemudian di lapangan PLC level 2, level 3 sampai ERP ya. Kemarin kita sudah diskusikan dengan DCS misalkan ya, arsiteknya seperti apa. Nah, ini operator station, kemudian strategi lanjut kontrolnya. Nah, ini ya, contoh-contoh sederhana. Kemudian tugas yang cakupannya ya saya tadi ya. Kemudian yang tugas 4, menganalisis dinamika proses dan mengevaluasi kinerja pengendali PID. Ya, di sini ada mahasiswa melakukan analisis dan simulasi lengkap dinamika proses kimia, mulai dari karakteristik proses, perencanaan kontrol PID hingga evaluasi kerja dalam pengendalian loop tertutup. Ya.
Karakteristik proses, lakukan identifikasi proses melalui metode grafis. Ya. Oke, ini terkait as dinamik, ya, analisis dinamik. Atau tiga aja dulu ya, tiga aja dulu. Nah ini buat tambahan nanti. Kecuali kalau ada yang mau mengerjakan empat boleh. Tiga dulu aja ya. Tiga dulu, ya silakan di, dipahami ya. Mungkin ini nanti bagian Pak Nurdianto ya. Nah ini, ya ada yang tanyakan dulu. Oke, bisa dipahami. Silakan ditanyakan. Oke, oke, ya. Oke, jadi misalkan tugas satu ya, coba Anda nanti jawabnya, misalkan seperti ini, ya dibuat nanti tugas satu, misalkan berancang PID, ya untuk unit destilasi misalkan ya, misalkan destilasi. Kemudian program berikutnya mencakup perancangan PNID untuk unit destilasi atmosferik ya, meliputi ada preheating misalkan ya, kemudian destilasi kolom, overhead system, side striver, dan sistem pumping. Misalkan ya. Nanti yang dikontrolnya apa? Misalkan flow control, temperatur control, pressure control, dan level. Jadi ada empat misalkan ya. Oke, kemudian Anda tinggal merancang nanti ya, merancang deskripsi dari unit destilasinya. Ya, buat sederhana aja, ya misalkan seperti ini kolom destilasi, nanti ada beberapa tadi ada heater, kemudian ada akumulator dan sebagainya. Ya, jadi ikutin aja sederhana ya. Jadi sederhana ya. Nah, intinya ya sesuai tadi bahwa Anda bisa membaca PNID dan menerangkan ya dari mulai proses ketika ada gangguan, kemudian ada sensor, sensor memberikan sinyal ke controller, controller akan memberikan perintah ya. Nah, jadi di situ. Oke, kemudian ya sedikit dikasih penjelasan ya, biar tahu bahwa cara kerja dari instrumen konten itu seperti apa. Ya, ya. Misalkan kita ambil contoh flow ya di sini ya. Variabel terkontrolnya adalah laju alir crude oil ke preheating trend misalkan ya. Kemudian sensor apa saja yang ada FT, jenisnya Orifice Spread misalkan ya. Kontrolernya namanya misalkan FIC 101 ya. File final controllernya adalah PP ya. Flow valve misalkan jenisnya globe, kemudian lokasinya di mana, tujuannya apa dan model kontrolnya apa. Atau misalkan di furnace ya, furnace suhunya berarti TIC 201 misalkan ya. Variabel terkontrolnya adalah suhu, set pointnya berapa, sensornya apa, misalnya termokopel ini, kontrolernya PID, jadi DCS, dan lain sebagainya. Tekanan misalkan ya, Anda ambil tekanan. Ya. Kemudian level sama ya. Nah, itu ya. Oke, jadi Anda buat seperti itu ya. Nah, nanti untuk misalkan nanti dibuat kesimpulannya bahwa perancangan PID untuk unit destilasi alkohol minyak telah berhasil dikembangkan dengan komponen unit proses mencakup heater, kolom destilasi, ada 3 kolom tray, misalkan striver, kontrolnya suhu, ada 3 kontrol, akumulator, kemudian FIC, dan lain sebagainya ya. Jadi PID ini dirancang untuk mencerminkan filosofi pengendali modernnya. Ya, oke. Ya, ada yang tanyakan dulu. Ya, jadi merancang PNID ya untuk sebuah proses. Silakan, ada yang tanyakan? Sudah jelas?
Aditya Putra Pratama, gimana Dit? Jelas nggak Dit? Kalau Harlan, bagaimana bisa dipahami? Nah, gak ada yang komen ya, berarti paham ya. Paham. Oke, kemudian eh, tugas yang kedua, misalkan tadi terkait pemodelan, ya, modelan matematis tujuannya ya Anda menurunkan model matematika tangki pemanas dari neraca massa atau neraca energi. Oke, setelah diturunkan lakukan linearisasi ya seperti kemarin, kemudian menyatakan model dalam fungsi alih, berarti Anda laplaskan. Kemudian menyatakan model fungsi alih, merepresentasikan model dalam bentuk state phase, menganalisis. Jadi oke, misalkan linearisasi fungsi alih ya, jadi ada proses misalkan dari masalah balan equation ya dm per dt terus diturunkan. Oke, neraca massa seperti biasa ya diturunkan dulu neraca massanya. Ya, tugas 3 itu masih menjalankan state component. Oh ini menghitung ini ya fraction. Ya, ambil contohnya di mana ya tugas 2 ini. Mahasiswa diminta membangun model matematis dinamika linear di CSTR atau di HE, kolom destilasi dan lain sebagainya. Ya. Jadi nanti buat neraca massa atau neraca energinya, kemudian berubah menjadi fungsi alih dan analisis respon stabilitasnya. Oke. Kemudian tugas 3 ini DCS, misalkan studi kasus di pabrik amonia di PT Kujang misalkan ya. Jadi sistem pengendali proses, nah Anda harus narasikan dulu ya apa yang dikontrol di sini. Jadi misalkan memahami arsitek sistem kontrol, menjelaskan komponen DCS, menganalisis implementasi DCS pada pabrik amonia. Nah, itu Anda terangkan. Seperti misalkan level 0, feed level ini sensor transmitter ya, fungsinya apa? Control level ini ada di DCS controller atau di VLC ya. Jadi menjalankan algoritma controller. Kemudian ada supervisor level, manufacturing level, dan enterprise level. Ini kemarin sudah kita bahas ya. Tinggal nantinya ini kasusnya ya. Kasusnya apa ya? Pada proses amonia terjadi dari utama yaitu desulfurisasi primary reformer yang terjadi reaksi metan plus steam menjadi CO dan plus 3H2. Ya, itunya sekian. Pak, punten Pak. Ya. Share screen-nya belum muncul Pak. Oh, sorry lupa. Lama baru bilang. Ya, gitu ya. Nah, oke, jadi di yang tugas 3 ini terkait dengan DCS ya. Terkait dengan DCS, jadi hierarki levelnya di mana misalkan ya. Nah, DCS. Jadi Anda buat, nah, misalkan hierarki levelnya. Nah, ini hierarki levelnya ya. Anda buat dalam perancangan DCS. Ya, misalkan di reaktor bagaimana dari mulai proses desain, basic control, terus sampai community emergency-nya. Ya. Oke, ini kira-kira seperti ya. Komponen utama ada proses controller, ya. Kemudian input output, communication networking, ya. Operator, kemudian ada redundancy dan keandalan DCS.
ambil contoh. Contohnya sebenarnya terserah ya mau di mana. Ya tidak harus di pupuk amonia. Misalkan kalau punya silikes bisa diangkat di sini. Ya, itu 3 tugas yang harus saudara selesaikan dalam UAS itu tanggal 8 ya. Sebulan ya, berarti ini 3 minggu lah ya. 3 minggu Anda kerjakan, nanti dikumpulkan. Kemudian nanti coba kita lihat ya untuk kalau bisa dilakukan presentasi ya. Ya, ada yang tanyakan? Silakan kalau ada yang tanyakan. Oke, saya share ya. Silakan dipelajari. Untuk tugasnya jadi ada 3 tugas. Silakan ditentukan kelompoknya. Sebentar, ini tugas ya, tugas. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan, misalkan ketika mengerjakan bisa langsung diskusi di jurusan aja ya. Gimana? Ada yang tanyakan? Cukup, Pak. Oh, oke, kalau cukup. Hmm, udah saya kirim ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya kira pertemuan malam ini sampai sini dulu ya. Silakan dikerjakan, di kelompoknya dibagi ya. Kita absen dulu. Ini udah semua kelas ada ini ya? Semua kelas ada. Oke, tugas ya. Tugas. Ini ya, kelas A. Kelas A nanti PJ-nya siapa? Kelas A ada? Ada, Pak. Ya, nanti divalidasi ya. Baik, Kelas Pak. A itu ya udah 10 kali ya, udah banyak. Yang kurang itu kelas B, coba kelas B. Nah, kelas B yang kurang ini. Kelas B, coba pertemuan sekarang divalidasi tugas. Kok utilitas ya, sebentar. Sana. Sana. Utilitas.
Pada proses kelas B. Oke, ya 5 kali. B, gas, pengkanya. Oke. Ya, kelas B ya. Kelas C, kelas C. Kelas C ini juga ada banyak. 10 kali pertemuan ya. Oke. Seperti gas. Kasih. Oke, terus kelas D. C, D, D. D. Ya, oke. Kalau tidak tanyakan, eh, pertemuan malam ini sampai sini. Silakan tugasnya dikerjakan selama 3 minggu ya. 3 minggu. Tidak ada pertanyaan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.